Pilkada yang kemarin itu lumayan berjalan dengan bagus. Sebab saat pilkada itu kita dihadapkan setidaknya pada dua tantangan besar. Ketegangannya juga lumayan gitu. Beberapa tempat kan kita dengar tuh ada yang sampai ricu lah. Saya juga bingung, kita ini selalu meributkan soal partisipasi. Tingkat partisipasi itu bisa naik sangat cepat, tapi juga bisa turun sangat cepat. Itu seperti popularitas orang. Jawa Baratku semakin jaya. Sampurasun, selamat datang teman pemilih di Pro Bono Podcast, podcast untuk kebaikan masyarakat. Kembali lagi dengan saya Kira di podcast yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini kita kedatangan tamu dari Lingkar Madani untuk Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Ray Rangkuti. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sejauh ini. Alhamdulillah. Gimana Pak perjalanan ke lokasi? Apakah padat atau gimana? Ya, seperti biasa Bandung, sekarang Bandung. macet. Ya. Baik. Mungkin tadi kan sudah saya mention bahwa Bapak merupakan pendiri atau aktivis atau apa Pak dari limanya? Pendiri Pendiri dari lima ya kita Lingkar sebutnya. Madani untuk Ya. Indonesia. Pendiri dari Lingkar Madani untuk Indonesia. Mungkin bagi Bapak bagaimana menilai perkembangan demokrasi di Jawa Barat selama 5 tahun terakhir? Apakah ada progres yang signifikan atau bagaimana? Iya, kalau di Jawa Barat sih menurut saya ya kalau ibarat angka mungkin 6 atau 7 gitu Dari ya. 10. Dari 10. Yang artinya nggak ada sesuatu yang melonjak, tapi nggak turun-turun amat juga gitu. Nah, sehingga secara umum stabilitasnya terjaga, dan tentu alat ukurnya tuh pilkada yang kemarin. Nah, Iya, betul. pilkada yang kemarin itu lumayan berjalan dengan bagus. Artinya kita nggak menemukan sesuatu kejadian yang membuat kita khawatir bahwa pilkada Jawa Barat ataupun demokrasi di Jawa Barat itu akan relatif pendem gitu. Sebab saat pilkada itu kita dihadapkan setidaknya pada dua tantangan besar ya. Tantangan pertama terkait dengan maraknya dinasti politik di banyak tempat ya. Dan di Jawa Barat ada, tapi nggak semarak yang kita bayangkan gitu. Nah, yang kedua, kan kita mendengar di beberapa tempat debat-debat juga akhirnya ricuh gitu ya. Tapi kalau di Jawa Barat sejauh ini saya nggak mendengar ada. Sejauh ini kondusif sih Iya, Pak. Tidak makanya ada. lumayan baik di semua tempat, padahal kabupatennya banyak sekali kan Betul. gitu ya. Dan pemilihnya juga paling banyak di Indonesia kan sebetulnya gitu. Jadi kalau dilihat dari indikator itu sih, itu yang saya sebut kalau dibuat angka mungkin 6-7 gitu ya. Angkanya di 7 gitu. Nah, cuma memang nggak ada progres yang juga sangat signifikan gitu. Nah, misalnya pilkada Jawa Barat kemarin itu kan relatif nggak, seperti tidak berimbang lah ya. Iya. Antara paslon yang sekarang melalui perhitungan quick count itu menang gitu dengan kandidat-kandidatnya yang lain. Jadi sangat jomplang, sehingga kompetisinya mungkin nggak terlalu ketat gitu. Dibandingkan di tempat-tempat lain yang selisih suaranya juga nggak begitu tinggi-tinggi amat gitu ya. Dan ketegangannya juga lumayan gitu. Beberapa tempat kan kita dengar tuh ada yang sampai ricu lah, ya, ada kotak kosong lah, ya, dan sebagainya. Di Jawa Barat relatif nggak terjadi gitu ya. Tentu harus kita lihat nanti juga hasilnya seperti apa. Nah, apakah hasilnya ini sebenarnya memberi sinyal yang kuat akan adanya semacam perubahan bagi warga Jawa Barat di masa yang akan datang atau tidak gitu. Atau ya seperti yang istilah orang sekarang itu, ya paling gitu-gitu aja gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, di luar itu relatif nggak ada keributan maupun kekerasan itu. Kalau politik uang sih dugaan saya tetaplah ya ada gitu. Tapi itu kan juga sangat tergantung kepada sejauh apa Bawaslu-nya terlibat melakukan pengawasan itu gitu. Nah, lagi-lagi sejauh yang saya dapatkan informasinya, praktek politik uang ini belum sempat masuk ke dalam satu kasus yang bersifat pidana atau administratif dalam hal misalnya mendiskualifikasi paslon. Iya.
Tapi tidak berarti saya menafikan kemungkinan terjadinya praktik politik uang, itu maksud saya ya. Iya, betul. Kalau ini saya kira ya di banyak tempat, termasuk mungkin di Jawa Barat, praktek politik uangnya ini membesar gitu. Nah, ini tapi sejauh ini kita nggak mendengar ada kasus lah yang dibawa ke pengadilan, dituntut di pengadilan karena diduga melakukan praktek politik uang. Bahkan kalau kita tarik ke belakang sedikit, waktu Pilpres dan Pileg yang lalu juga, ya sejauh ini kita juga belum mendengar ada kasus di mana ya peserta pemilu dan warga diajukan ke polisi karena dianggap melakukan tindakan perbuatan politik uang itu gitu. Nah, dari beberapa indikator itu cukup meyakinkan. Lebih dari itu menurut saya kemampuan KPU Jawa Barat khususnya ya dan KPU daerah umumnya di Jawa Barat cukup lumayan untuk mengelola pelaksanaan pemilu pilkada kita. Sehingga misalnya daftar pemilih yang kacau balau nggak kita dengar. Lalu logistik pemilu atau pilkada yang terlambat, tertukar, ya apa namanya rusak dan sebagainya itu juga relatif kita nggak dengar. Betul. Lalu semuanya dilakukan pemungutan suara pada waktu yang bersamaan juga lumayan terjadi gitu ya. Dan sejauh ini nggak ada konflik yang menyertai pelaksanaan pilkada ini yang sampai misalnya menimbulkan gejolak massa ya, entah itu ke KPUD-nya maupun mungkin ke Bawaslu-nya dan sebagainya gitu. Jadi saya kira ada peran dari KPU provinsi yang mampu mengelola pelaksanaan pemilu kita di Februari yang lalu dan Pilpres gitu dengan pilkada kita di bulan November ini gitu. Alias mungkin penyelenggaranya sudah relatif punya pengalaman sih sebetulnya Iya, umumnya betul. gitu ya, sehingga tidak terlalu sulit mereka beradaptasi dengan pelaksanaan pemilu dan khususnya pelaksanaan pilkadanya gitu. Baik. Mungkin kalau yang bisa saya simpulkan bahwa Bapak menilai bahwa kinerja dari penyelenggara pemilu terutama KPU provinsi sudah cukup baik dalam menyelenggarakan pilkada. Ya itu tentu dilihat dari indikasi-indikasi yang Iya. saya sebutkan itu tadi kan. Apakah logistik pemilu banyak berceceran? Tidak gitu. Iya. Apakah daftar pemilih banyak yang nggak sesuai? Tidak gitu. Apakah terjadi manipulasi penghitungan suara? Tidak. Apakah ada warga yang hak pilihnya dihalang-halangi? Kita juga nggak mendengar gitu. Iya. Apakah ada kekerasan, intimidasi? Nggak juga gitu ya. Jadi kalau dilihat dari semua itu, ya itu artinya KPU daerahnya, baik yang di provinsi maupun yang di kabupaten kota, lumayan mampu mengelola pelaksanaan pilkada kita ini gitu. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, karena kan melihat proses pilkada dan pemilu mungkin relatif dengan ritme yang sama, tetapi menghasilkan partisipasi yang cukup berbeda jauh Pak. Pemilu mungkin ada di angka 80-an. Gini loh, saya juga bingung kita ini selalu meributkan soal partisipasi. Ya partisipasi tinggi itu penting, tapi itu bukanlah indikator apakah pilkada itu dilakukan secara demokratik atau tidak. Betul. Nggak ada indikator pemilu demokratik itu tingkat partisipasi tinggi, nggak ada. Pemilu demokratik itu seperti yang saya sebutkan tadi, apakah aturan dijalankan, apakah semua peserta pemilu diperlakukan secara sama atau tidak, apakah penghitungan suara dilakukan secara transparan, apakah terhindar dari diskriminasi maupun intimidasi kepada para pemilih dan sebagainya. Ini yang indikator yang disebut dengan pemilu demokratik. Nggak ada di dalamnya itu soal tingkat partisipasi gitu. Berarti sebenarnya tidak masalah berapapun persentase yang didapat. Tingkat partisipasi itu bisa naik sangat cepat, tapi juga bisa turun sangat cepat. Itu seperti popularitas orang. Berarti Popularitas orang itu pada momen tertentu naik sekali, tapi pada momen yang lain dia anjlok sekali. Gitu. Tapi orangnya tetap dia gitu loh, Mbak. berarti memang wajar dalam Bukan wajar, cuma saya mau mengatakan itu jangan kita ini kan seolah-olah mengukur demokratik atau tidaknya pilkada itu, berkualitas atau tidaknya pilkada itu dari situ gitu. Itu yang keliru itu menurut saya. Mengukur pemilu yang demokratik dan berkualitas itu seperti yang saya sebutkan itu tadi. Iya. Apakah aturannya dilaksanakan secara baik dan benar?
Apakah intimidasi dicegah? Apakah politik? Ya itu maksud saya itu Iya, yang baik-baik. jadi nggak ada indikator yang disebut dengan pemilu demokratik berkualitas itu dengan Dengan tingkat suara. partisipasi. Tingkat partisipasi itu bisa menaik kalau suhu politiknya meningkat. Hmm. Misalnya pilpres kita di 2014 itu kan tinggi partisipasinya karena ketat antara saat itu Pak Prabowo dengan Pak Pak Jokowi. Jokowi gitu. Jadi justru penyumbang terbesar minat orang kepada TPS itu untuk hadir ke TPS itu adalah di luar KPU-nya, yaitu politiknya gitu loh Pak. Iya, iya. Apakah politiknya itu benar-benar ketat atau tidak, itulah yang menyumbang orang datang berbondong-bondong ke TPS. Tapi kalau orang merasa nggak ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam pemilu itu, alias siapapun yang memimpin kira-kira gitu tuh, ya akan baik gitu, umumnya ya akan malas datang ke TPS gitu. Jadi itu bukan gejala di kita aja, di mana-mana kalau itu sih. Baik Pak, kalau begitu karena tadi Bapak telah melihat Kecuali gitu ya, misalnya kita bisa lacak tuh, tingkat partisipasi itu menurun karena masyarakat nggak tahu. Nah itu nah, masalah, ya kan? iya, Tingkat partisipasi itu turun karena masyarakat dihalang-halangi datang ke TPS. itu Nah itu masalah. masalah. Baik, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat tingkat literasi politik masyarakat khususnya di Jawa Barat dan mungkin usaha upaya apa yang untuk meningkatkan literasi politik ini, Pak? Kalau dilihat hasilnya kan cukup dinamis lah ya. Iya, betul. Itu juga menggambarkan kepada kita bahwa pada tingkat tertentu ya, tapi saya belum lihat secara utuh tentu ya. Ya, saya melihat yang besar-besarnya dulu, yaitu ada hukum pemilu yang berjalan. Kalau hukum pemilunya berjalan artinya tingkat literasi, kecerdasan, pemahaman masyarakat terhadap pilkada itu juga meningkat. Contoh misalnya ya, contoh Depok yang biasanya dikuasai oleh partai politik tertentu sekarang Sudah pindah ya. gitu ya. Ada napas perubahan di dalam gitu. Saya kira di beberapa tempat juga begitu. Ini yang kandidatnya sangat dijagokan, tapi ternyata di pilkadanya nggak terlalu banyak mendapat respon gitu. Nah itu apa istilahnya itu ya, memberi sinyal yang kuat kepada kita bahwa masyarakatnya pada tingkat pada mungkin ya pada daerah-daerah tertentu sudah bisa menggunakan pemilu dan pilkada itu sebagai mekanisme apa namanya itu ya, evaluasi terhadap calon-calon pemimpin nasional, pemimpin lokalnya gitu. Artinya apa? Hukum pemilunya jalan. Yang bagus dipilih, Mm-mm. yang nggak bagus ya Ditinggalkan lah istilahnya. ditinggalkan gitu loh kira-kira tuh. Jadi hukum pemilu berjalan, ya kan? Meski belum tentu petahana menang, di beberapa tempat petahana juga kalah kan, Iya. gitu. Berganti kepada yang lain gitu. Nah itu seiring waktu ya, saya kira bukan hanya di Jawa Barat ya, di banyak tempat itu pemahaman orang terhadap pemilu dan pilkada itu juga meningkat. Hanya saja memang kadang-kadang itu bisa diinterupsi oleh kemiskinan. Hmm, Jadi masyarakat kita kalau miskin, ya kesadaran politiknya bisa dikalahkan oleh kemiskinan itu gitu loh Pak. Sehingga ya terimalah bansos, terimalah politik uang gitu ya. Itu yang mengubah kemudian cita-cita idealnya itu menjadi sikap pragmatis gitu. Nah, oleh karena itu ya, kalau sekiranya tingkat kesejahteraan kita sedikit aja meningkat, hmm. akan kita lihat tuh bahwa pemilu itu memang menjadi ajang bagi tanda kutip ya, penghakiman dan penghargaan kepada calon-calon pemimpin gitu. Artinya hukum pemilunya jalan gitu. Nah, tapi kalau di tengah literasi yang menguat terdapat kemiskinan, itu agak terhalang tuh Berarti memang perlu dibenahi terlebih dahulu dari ekonominya. ya, ekonomi. Kadang-kadang kan apa namanya itu ya, karena kemiskinan itu orang tergantung kepada uang itu. Apa yang dijanjikan, yang diiming-imingi. Makanya misalnya nih kalau kita belajar dari kasus Jakarta lah kan, gitu. Nah, mereka Hmm. karena secara ekonomi mereka nggak tergantung lagi, Iya. gitu. Jadi mereka memilih mungkin tidak lagi berdasarkan bansos,
politik uang gitu ya. Kalaupun ada mungkin hanya di Sebagian kecil. sebagian kecil masyarakat gitu. Jadi mereka menggunakan itu, menggunakan Lebih ya ke logika. alasan-alasan rasional lah Ya. untuk memilih atau tidak memilih calon gubernur wakil gubernur mereka. Saya kira di beberapa tempat di Jawa Barat hal yang sama juga terjadi. Khususnya di pusat-pusat pendidikan mungkin situasi yang sama juga terjadi kan. Kalau untuk Lingkar Madani sebagai pemantau pemilu cenderung lebih berfokus kepada pemantauan pelaksanaan atau transparansi dari penyelenggara, Pak. Ya semuanya sih sebetulnya Semuanya. yang berhubungan dengan pemilu dan pilkadanya, baik tahapan maupun pembuat aturan maupun transparansi penggunaan dananya dan sebagainya itu ya kita awasi. Jadi nggak terfokus kepada pemungutan-penghitungan suara aja, bukan. Sejak dari awal Sejak kita dari sudah awal ya, perencanaan pemilu. ya. Termasuk ini kan mungkin akan ada revisi undang-undang lah ya. Iya. Baik undang-undang pemilu maupun pilkada maupun penyelenggara pemilu ya, pilpres. Nah, ini mungkin akan apa namanya itu ya, akan direvisi. Nah, termasuk kita akan memberi masukan-masukan. Oleh karena itu sekarang di kalangan kita ya yang apa namanya pegiat-pegiat pemilu inilah. Iya. Nah, itu udah mulai membahas apakah institusi ini masih dipertahankan atau tidak gitu. Termasuk dalamnya KPU kan sekarang mulai isu soal apakah KPU ini akan dibuat tetap permanen atau ad hoc misalnya Iya. gitu ya. Nah, itu bagian-bagian yang kami diskusikan yang boleh jadi bagian dari yang kita akan advokasi di masa yang akan datang gitu. Jadi semuanya sejak dari hulu sampai ke hilir lah kira-kira begitu. Sejak dari pembuatan regulasi sampai ke penetapan hasil pemilu atau pilkada gitu. Dalam melakukan pemantauan, apakah Lingkar Madani ini melibatkan masyarakat untuk menjadi penggiat juga atau memang Saya tidak lagi kalau Lingkar Madani. Oh, tidak lagi. Ya, kami tidak lagi memantau seperti di TPS yang perdulu ya, yang Iya. ngirim relawan. Saya nggak rekrut relawan sama sekali. Ada alasan tertentu, Pak, kenapa tidak melakukan hal yang dulu pernah? Ya, ketiadaan biaya. Baik. Tapi Lingkar Madani karena dulu pernah ya, Pak, dulu pernah mengirimkan relawan ke tempat-tempat TPS seperti itu. Ada kegiatan khusus atau program khusus yang diberikan Lingkar Madani kepada para relawan ini, kayak untuk Yang pendidikan. udah lama, jadi sudah nggak ada relawannya. sudah nggak ada. Iya, sudah sangat lama. Berarti memang Dan pilkada dan pileg saya nggak merekrut lagi. berarti hanya internal Pengawasan kualitatif lah. pengawasan Itu kualitas. makanya aturannya ya kan, keputusan-keputusan KPU atau Bawaslu seperti apa gitu. Jadi tidak ngawasin TPS lagi saya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa kandidat yang berkompetisi di Jawa Barat ini fokus pada program kerja yang berkualitas dibandingkan dengan kampanye yang besar-besaran? Aduh, salah satu yang agak mengecewakan dalam pilkada kita di Jawa Barat dan saya kira juga di seluruh Indonesia gitu, karena debat itu jadi ajang kericuhan gitu. Kadang-kadang dia hanya kelihatan sebagai formalitas, bukan sebagai upaya untuk memastikan orang bisa menjatuhkan pilihan berdasarkan komitmen, visi misi, program macam-macam. Wong yel-yel pendukungnya tuh ramai sekali. Kadang menyerang personal. Bukan. Sekarang ini yang kelihatan ajang debat itu adalah ajang menampilkan apa namanya itu ya, pendukung gitu loh, Pak. Oh, jadi yang pendukungnya yang rame sekarang. Memunculkan yang paling seru yang bagian mana gitu. Sehingga substansi dari materi debatnya kadang-kadang nggak terbaca, nggak tersampaikan gitu. Nah, itu yang sekarang kalau ditanyakan tadi dengan hubungan pertanyaan itu, ya di situ mungkin yang kita agak ragu. Apakah sebetulnya ya apa namanya itu ya, orang memilih pilihan kandidat itu berdasarkan visi misi, pengetahuan dan sebagainya, atau ya cuma sekedar datang ke TPS, coplok lalu dia pergi gitu. Itu yang saya mungkin butuh semacam survei lah untuk melihat itu. Karena lagi kalau saya tadi belajar dari debat-debat itu, orang di debatnya aja udah apa namanya riuhnya sedemikian rupa gitu. Jadi nggak lagi berfokus pada soal apa sih yang mau disampaikan, benar nggak gitu. Jadi yel teriakan-teriakan yel sekarang. Gitu.
Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Apa rekomendasi dari Lingkar Madani untuk penyelenggara pemilu ataupun nanti untuk masyarakat terlebih Banyak. pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depannya nanti? Nantilah kalau soal harapan ke masyarakat kan masih 4 tahun lagi. Iya, ke penyelenggara pemilu. Ya, yang paling penting itu sekarang adalah menghadapi rencana revisi undang-undang ini gitu loh, Pak. Nah, salah satu yang saya pertanyakan itu misalnya apakah Bawaslu masih dipertahankan dengan format yang seperti sekarang, termasuk jumlahnya. Hmm, Mengingat sejauh ini kita tidak mendengar ada peristiwa pemantauan yang fenomenal yang dilakukan oleh Bawaslu misalnya, padahal budgetnya tinggi sekali. Yang kedua ya tentu mencermati isu soal KPU yang ad hoc ataupun KPU yang dirampingkan. Jadi mungkin bukan lagi 7 gitu, tapi 5 atau bahkan mungkin 3. Nah, saya sangat mulai concern nih pada isu soal ini. Soal isu soal apakah Bawaslu dipertahankan, DKPP dipertahankan, dan mengevaluasi masa sifat dari apa mandiri KPU itu gitu. Nah, ini yang lagi saya concern. Dan saya kira itulah yang menjadi apa namanya itu apa ya yang menjadi kerja-kerja saya di masa yang akan datang gitu. baik. Mungkin itu Siap, terakhir diskusi kita pada hari ini Pak. Terima kasih. sama-sama. Untuk para teman pemilih jangan lupa untuk selalu ikuti laman sosial media KPU Provinsi Jawa Barat, baik itu di YouTube, Facebook, Instagram, akun Twitter maupun akun TikTok KPU Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus ikuti Pro Bono Podcast. Saya Kira pamit undur diri. Sampurasun.